Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Self Healing bareng Ria Marliana. Jangan lupa ya follow podcast aku di Self Healing dan juga Instagram gue. Ada dua. Yang pertama Ria Marliana 87 dan satu lagi buat kamu yang seneng banget cari tahu atau apa yang namanya belajar soal karakter pasangan kamu, bisa cek juga di karakter Cinta Goldar. Di situ banyak banget, kamu pasti kaget deh, surprise karena banyak banget yang terbantu, insya Allah ya. Alhamdulillah banyak yang terbantu dengan membaca postingan di situ, lebih memahami pasangan masing-masing gitu. Oke, good. Aku mau ngomongin apa ya sebenarnya? Oh, aku mau ngomongin bagaimana cara aku be positif ya di tengah virus corona ini gitu. Itu susah banget karena memang mau nggak mau kita juga harus tahu fakta. Bayangin kalau misalkan kita di jalan yang kanan kirinya jurang tapi mata kita ditutup seolah-olah gitu biar kita tenang gitu. Aku nggak setuju, aku lebih seneng yang transparan dan apa adanya biar kita lebih hati-hati. Jadi aku lebih seneng semua terbuka dan transparan, nggak ada yang ditutupi, karena ketenangan bukan dengan menutup mata dan telinga, tetapi dengan, kalau saya pribadi, dengan ibadah, salah satunya dengan baca Quran. Itu nggak usah banyak mikir, begitu kamu baca Quran, kalau aku sih langsung kerasa tenangnya, nggak usah terlalu banyak pikiran lah gitu. Nggak usah harus berlogika macam-macam. So guys, jangan kemana-mana, aku akan cerita ini dengan cara yang sangat urut dan insya Allah, karena lagi-lagi bahwa Allah yang memahamkan, bukan saya, dan semoga juga ini membantu kalian dan kita semua agar tetap positif di tengah corona ini, walaupun kita tahu persebarannya bagaimana. Oke, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Oke, balik lagi di Self Healing bareng Ria Marliana. Aku udah lebih dari 2 minggu kayaknya work from home. Bagi gue yang introvert banget dan B yang ya bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun, nggak enak gimana pun, nggak terlalu masalah ya sebenarnya. Nggak bosen juga, dan anyway aku nggak bisa mudik juga karena memang demi kemaslahatan umat lah ya. Oke, ini cara aku untuk menjadi positif di tengah isu corona ini. Aku mencegah overthinking bagaimana. Nah ini mungkin aku nggak ngerti apakah bisa membantu buat kamu-kamu yang mungkin non muslim, tetapi ini saya khususkan memang saya angkat dari hadis sama Quran, hadis Rasul sama Quran. Tapi semoga saja bisa juga diaplikasikan kepada orang yang selain Islam juga. I mean bahwa semua agama pasti mengajarkan hal yang baik gitu loh, nggak mungkin lah kalau misalkan ada yang nggak baik itu karena oknumnya aja sih kalau menurut gue. So mari kita cek satu persatu urutannya, bagaimana cara mencegah overthinking akibat COVID, atau bagaimana caranya be positif dengan isu corona ini. Yang pertama adalah kita harus selalu yakin bahwa nggak ada satu kejadian pun yang tanpa persetujuan dari Tuhan. Itu dulu, itu penting banget. Dan ini aku dasarkan dalam surat Al-Quran juga, Al-An'am ayat 59. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia atau Tuhan mengetahuinya. Itu saya pegang. Itu aku pegang di setiap kejadian yang buat saya tuh nggak enak, entah itu musibah, pokoknya nggak enak gitulah, karena kan namanya manusia kan naik turun ya. Oke, yang pertama kita yakin bahwa nggak ada satu kejadian pun tanpa izin Tuhan lah, ibaratnya gitu. Dan yang kedua, apapun yang diizinkan Tuhan untuk terjadi, berarti itu yang terbaik gitu. Ini saya dasarkan kepada Quran juga, Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sebatas apa sih pengetahuan kita, teman-teman?
Di balik tembok aja kita nggak ngerti ada apa, ya nggak? Besok aja kita nggak tahu akan terjadi apa, dan Allah lebih tahu. Buat saya penting banget bahwa apapun yang turun dari Allah itu pasti terbaik. Dan yang ketiga, ini penting banget menanamkan dalam diri kamu itu Allah itu sayang banget sama kita dan peduli banget gitu. Dan nggak ada maksud lain, kalau nggak mungkin Tuhan itu iseng sama kita, nggak mungkin Allah itu iseng atau mempermainkan kita. Dia itu melatih kita menjadi insan yang kuat agar bisa ngejalanin hidup itu dengan tenang. Dan yang paling penting, kita selalu ingat, atau apa ya, Allah tuh selalu mengingatkan bahwa kita nggak akan selamanya hidup di dunia ini, tapi akan ada saatnya kita pulang. Dan ini saya dasarkan di Al-Baqarah juga 155 sampai 157. Dan sungguh kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, krisis jiwa, dan krisis buah-buahan. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Itu sih. Jadi memang tujuan Allah adalah mengingatkan kita, hey guys, bahwa kita tuh nggak akan selamanya loh di dunia ini. Apa sih yang kamu kejar gitu loh. Keceplosan jadi jauh. Dan selanjutnya yang keempat, Allah tuh tahu banget kita bisa melewatinya. Allah tahu banget kita mampu melewatinya. Kenapa? Menurut Al-Baqarah juga ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya kan. Nah, itu dia. Dan ketika lagi berat banget, aku selalu ingat ini bahwa ini gak akan selamanya. Ini cuma sementara kayak gitu. Dari surat Al-Insyirah ayat 5-6 dibilang bahwa karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tenang, habis ini selesai kok, ini selesai kayak gitu loh, seolah gitu deh. Kemudian yang keenam, walaupun kita dikasih ujian kayak gini, Allah udah kasih kunci bagaimana caranya kita keluar dari permasalahan ini. Ini yang aku baca di surat At-Tolak ayat 2-3. Dan ini selalu yang jadi pegangan aku ketika saya jatuh. Saya berada benar-benar di titik nadir waktu itu. Dan ini juga yang membuat aku tuh tetap yakin dan optimis gitu loh. Jadi gak bingung harus gimana gitu loh. Nah ini yang kita baca di surat At-Tolak itu, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi kata-kata yang di highlight ini adalah barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bertawakal di sini maksudnya berserah ya guys. Misalkan kita udah berusaha, bertakwa, beribadah, berbuat baik, berikhtiar terbaik, itu juga termasuk ibadah loh. Jadi nggak tiba-tiba kamu pasrah gitu aja, udah lah mati aja gitu, nggak kayak gitu juga guys gitu. Kalau bilang kayak gitu, oh ya nyawa di tangan Tuhan, kamu silakan di pinggir jalan atau di rel kereta api gitu, ngomong kayak gitu. Nggak seperti itu, karena sebenarnya Tuhan juga memberitahukan kita harus tetap berusaha gitu. Itu juga termasuk ibadah. Nah ini nyambung nih sama yang berikutnya, bahwa untuk menunjukkan kesungguhanku, aku harus tetap berdoa dan juga berusaha sesuai dengan perintahnya Allah. Nggak mungkin kita asal aja ngomong udah mati aja gitu, nggak kayak gitu. Karena Allah bilang bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini adalah kalimat kamu juga tetap harus berusaha dong gitu. Ini ada di surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Dan selanjutnya yang ke-8, ibaratnya nih, misalkan kan sebenarnya orang takut mati nih guys. Jika dalam peperangan ini misalkan kita bertemu ajal nih, meninggal gitu, ini berarti udah menjadi ketetapan Allah bahwa memang usia kita sampai di hari itu. Misalkan ada atau nggak ada corona, kita juga tetap akan pulang gitu tentunya. Jadi sesuai dengan kata Allah di Ali Imran 145,
bahwa sesuatu yang bernyawa sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Dan itu berarti tugas di dunia sudah selesai dan semoga Allah berkenan meridhoi. Ada satu hadis yang cukup menenangkan kali, bukan menghibur, bahwa orang yang mati syahid itu ada 5, dan salah satunya adalah orang yang terkena ataun itu wabah, misalkan berarti corona ya sekarang. Itu sih guys, jadi aku recap lagi. Yang pertama adalah urutannya, biar bisa positif di tengah apapun masalahnya nanti, seberat apapun masalah kita nantinya. Yang pertama bahwa kita harus yakin bahwa gak ada satu kejadian pun yang gak diizinin Tuhan untuk terjadi. Semua dari Tuhan. Dan yang diizinkan Tuhan untuk terjadi berarti itu yang terbaik. Karena Tuhan itu sayang banget sama kita. Jangan sampai kita lupa bahwa kita tuh akan pulang. Kita gak akan selamanya hidup di dunia ini. So Tuhan selalu ngingetin agar kita tuh tetap kembali sama dia gitu. Tetap siapin bekal untuk pulang nanti gitu. Makanya kita dikasih ujian. Dan Tuhan tuh yakin dan percaya kita tuh sanggup melewatinya, karena gak mungkin Tuhan kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Dan selalu yakin bahwa ini tuh cuman sementara. Setelah ini ada kemudahan, ada hadiah dari Tuhan, dan itu biasanya melebihi dari ujian tadi gitu. Hadiahnya tuh pasti lebih baik lagi gitu. Dan ingat bahwa Tuhan sudah memberikan jalan keluar atau cara biar kita bisa keluar dari ujian ini, yaitu dengan bertakwa. Dan pastinya salah satu wujud dari takwa kita juga tetap berikhtiar atau memilih opsi paling baik gitu loh dari usaha-usaha kita. Dan andai kata ya sudah seperti ini kita tetap bertemu dengan ajal, itu berarti memang sudah waktunya kita pulang, ada atau nggak ada corona. Dan semoga dengan itu Allah meridhoi tugas kita yang sudah selesai tadi di dunia ini. Kalau saya sih itu sih guys. Jadi memang dari sekian banyak kata-kata motivasi, jadi bertahun-tahun saya, mungkin dari sejak saya SMP SMA kayaknya, saya udah baca banyak buku-buku motivasi, seminar motivasi, dan alhamdulillah saya kembalikan lagi semua ke Al-Quran. Di situ semua ada jawabannya. So buat teman-teman, ketenangan itu bukan diperoleh dengan menutup mata dan telinga atau fakta, tetapi dengan membaca Al-Quran. Itu saya. Semoga juga kalian bisa ngerasain itu. Udah dulu ya guys, jangan lupa follow podcast aku Self Healing, dan juga Instagram aku di riamarliana87 dan karakter Cinta Goldar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.